semua sukacita seperti yang saya alami. Sebenarnya saya tidak bisa menyampaikan karena begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, dalam keluarga kami. Karena waktunya cukup sedikit, saya akan persingkat saja. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya semuanya pegang ini ya. Semua dikasih ini. Setiap tahun, sejak saya ikut masuk di gereja ini, setiap tutup tahun pasti nulis doa di sini. Dan satu doa yang tidak pernah ketinggalan saya tulis untuk memiliki rumah sendiri. Itu tidak lepas dari tahun ke tahun dan ke tahun. Sampai saya sempat begini, Tuhan, sampai kapan saya nulis pokok doa ini? Terus dari tahun ke tahun ke tahun. Tidak hanya cukup 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lama sekali ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Tahun 2022 terakhir saya menulis doa untuk memiliki rumah sendiri, karena di tahun 2023 Tuhan menjawab doa saya sekarang sudah memiliki rumah sendiri. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya menalar, saya tidak tahu uang dari mana, tapi kita percaya setiap kita nulis pokok doa di sini, kita imani Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu waktu menulis. Allah hanya kertas. Apa ya Tuhan jawab? Sopo sing berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, saat Bapak Ibu menulis pokok doa di tempat ini, banyak yang mendoakan Bapak Ibu. Percayalah, kita semua didukung dalam doa. Dan Tuhan tahu setiap kebutuhan, keperluan yang kita butuhkan. Mungkin kita, Tuhan kok lama gak dijawab-jawab. Kita maunya instan, cepat dijawab. Tapi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Biarlah waktu Tuhan yang diberikan untuk kita itu pasti indah. Dan tentunya kita harus sabar menunggu jawaban doa itu. Dan jangan putus asa. Yang kedua, ini baru-baru saja yang terjadi, yang saya alami bulan November, tepatnya tanggal 14 November. Saya selalu ingat karena tanggal 15 November itu Desember, karena 15 Desember itu anak-anak menerima rapot. Kejadiannya mungkin dibilang ya sepele, tapi bisa jadi gawe. Jadi tanggal 14 itu kami kerja. Saya ngeprint di depan di kantor. Biasa tidak ngeprint situ karena ruangan saya dipakai, saya ngeprint di depan. Terus saya ditemani dengan rekan kerja saya, duduk di samping saya membantu ngeprint. Printnya tuh macet. Terus yang TU-nya datang. Pak, tolong bantu ini printnya macet. Oh iya, teman saya keluar, saya juga ikut keluar, tapi saya mau duduk. Teman saya nggak tahu kalau saya itu mau duduk. Waktu saya mau duduk, kursi itu diambil. Jadi saya jatuhnya langsung dari berdiri duduk langsung ke bawah. Rasanya Bapak Ibu saya nggak bisa bayangkan lagi, seperti saya itu jatuh dari langit. Karena apa? Semua rasanya langsung putar dan gelap semua. Mutar-mutar dan gelap, tapi saya tidak sampai pingsan Bapak Ibu. Saya masih merasakan betapa dalam gelapnya itu waktu saya jatuh. Padahal ketinggiannya mungkin nggak begitu dalam. Tapi kenapa? Pas tulang ekor saya, saya hanya katakan, Tuhan Yesus tolong. Saya ingat anak saya. Siapa yang merawat anak saya Tuhan? Kalau saya sakit, saya hanya gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Tangan saya pegang belakang, tangan satu pegang kepala, karena sudah putar-putar, saya nggak tahu lagi. Tidak bisa melek lagi karena rasanya kalau melek itu putar semua. Teman-teman sampai kantor semua sudah panik karena tulang ekor kalian itu sangat bahaya. Tapi saya percaya saat saya panggil Tuhan Yesus, Tuhan menolong saya. Tuhan akan menopang saya. Saya tidak sampai tergeletak. Benar, teman-teman sudah panik, kepala sekolah saya sudah panik, sudah bawa ke dokter saja. Akhirnya saya bawa ke William Wood. Di situ dicek, dokter bilang, Bu, kalau tulang ekor itu sangat bahaya, sangat rawan. Dok, cek aja. Saya percaya tidak apa-apa ya dok. Ya coba Bu dicek. Dan dicek dokter katakan tidak apa-apa Bu, tapi nanti kalau
Iya, saya gitu. Atau semalam di sini dulu. Enggak dong. Siapa yang rawat anak saya? Loh, anak saya kenapa? Anak saya juga sakit di rumah dong. Ya udah, saya suntik aja. Tunggu sampai 1 jam. Kalau ibu nggak merasa sakit boleh pulang. Dan akhirnya saya pulang. Saya bersyukur waktu itu Bigel harus terapi. Terima kasih untuk Tante Retno yang sudah menemani Bigel. Harusnya saya menemani, tapi saya posisi di Williamwood. Anak saya nggak tahu. Saya bilang waktu dia telepon, Mama di mana? Di sekolah. Tapi kok suaranya beda. Saya nggak apa-apa, Mama pusing nggak apa-apa. Padahal itu saya di Williamwood. Mama nggak usah sini, aku sudah ditemani Tante Retno. Oh ya sudah, puji Tuhan. Saya ayem. Saya mau jawab apa kalau saya bilang nggak bisa? Akhirnya Tuhan tolong, anak saya nggak tahu sampai saya pulang sekolah jam 4, saya istirahat di sekolah. Sampai di rumah, Noel tuh bongkar tas saya. Ada tulisan Williamwood, obat banyak. Loh, Mama sakit banget. Stop, saya ceritakan lihat saya keadaan saya. Bigel tuh udah kesakitan, dia nggak berani ngomong sampai hari Sabtu nggak berani ngomong kalau dia sakit. Sampai minggu itulah puncaknya dia kesakitan. Akhirnya saya bawa rumah sakit lagi. Posisi saya sebenarnya sakit, tapi saya nggak mau rasakan. Tuhan, aku tidak mau rasakan sakit ini. Tuhan yang jamah. Aku harus rawat anak saya. Akhirnya saya bawa ke Williamwood. Pak Pendeta yang tolong ngerti keadaan saya. Saya sakit tapi saya tahan. Karena untuk duduk lama itu saya nggak kuat. Saya hanya berdoa, Tuhan, jangan sembuhkan Tuhan. Aku tidak mau sakit. Siapa yang rawat saya? Ternyata siapa yang rawat anak saya? Akhirnya anak saya dirawat di rumah sakit. Saya terus berdoa untuk saya juga, untuk saya bisa kuat untuk merawat. Pak Pendeta yang kuatkan saya, Mbak, pasti kuat. Tuhan Yesus yang menolong. Pasti kuat. Tuhan Yesus menolong. Bahkan teman saya juga mengatakan, mereka juga malah nangis duluan. Akhirnya saya tuh nangis karena melihat beban saya. Dan waktu itu biasanya saya nggak nangis, saya nangis. Tuhan, rasanya berat. Oh, Pak Pendeta, rasanya berat. Yang ini berat. Yang ini berat. Rasanya kalau yang kemarin saya tidak merasakan berat Tuhan, tapi ini rasanya berat sekali. Pak Pendeta yang katakan, Mbak, percaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong. Dan saya percaya itu. Saya yakin itu. Tuhan kuatkan saya untuk saya bisa kuat. Baik fisik saya, Tuhan yang jaga setiap organ tubuh saya tidak terjadi apa-apa. Saya bisa merawat anak saya sembuh. Saya bisa katakan itu. Dan puji Tuhan, bila saya berdiri di tempat ini, itu semua anugerah Tuhan. Tanggal 24 Desember kemarin, kita sama-sama Natalan. Saya di atas. Saya bertanggung jawab untuk konsumsi. Kita kerja sama-sama di atas, cuci piring dan lainnya. Saya tidak merasakan lagi aku sakit opora. Yang penting saya kerjakan selesai. Memang selesai bangun itu terasa wah luar biasa rasanya. Saya sampai balik di kursi. Pak Parjo dekat doakan saya. Pak Brenda, amin. Sehat Pak, pulang sehat. Pulang saya turun tangga itu Pak Pendeta, Pak Firmannya Pak. Itu saya sebenarnya meneteskan air mata nahan sakit yang luar biasa. Itu keluar sendiri air mata. Tuhan, aku gak mau sakit. Sakit ini tanda aku mau sembuh. Saya katakan, sakit ini tanda aku mau sembuh. Benar, saya pulang sepanjang jalan itu sambil berdoa. Dan Tuhan luar biasa. Malam saya bisa tidur sampai pagi bangun. Saya nggak rasakan apa-apa Bapak. Sakit itu hilang. Tuhan kau baik. Saya bisa beraktivitas, saya bisa melakukan semua hal. Seharusnya tidak boleh naik turun, tapi rumah saya kan memang naik turun. Dan bagaimana lagi? Tuhan kasih rumah ini naik turun. Nanti terus bagaimana lagi kalau aku nggak naik turun? Jadi satu hal Tuhan, saya minta sembuh. Saya tidak terjadi apapun. Walau kalau duduk lama itu masih terasa. Saya katakan Tuhan, ini nggak apa-apa. Ini sembuh. Kalau orang beriman, percaya sepenuhnya. Kalau Tuhan kasih saya rumah, masa Tuhan gak kasih kesembuhan? Saya gitu. Dan saya imani ini, Tuhan luar biasa kasih
pada hidup kami, keluarga kami. Dan saat ini satu pergumulan yang Tuhan belum jawab, masih ujian saya untuk anak saya itu Abigail. Saya percaya kalau Tuhan sudah satu persatu Tuhan jawab pergumulan saya, Tuhan pun akan jawab doa saya ini untuk kesembuhan anak saya Abigail lebih lagi. Dan Tuhan, saya percaya masa depannya ada di tangan Tuhan sangat indah. Satu hal Bapak Ibu, kita imani setiap iman kita, apa yang kita doakan malam ini, pergumulan Bapak Ibu semua, percaya Tuhan akan jawab dan tepat pada waktunya. Amin. Ini kesaksian Pak. Terima kasih. Iya, Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita berserah kepada Tuhan. 5 menit kedua, Mbak Novi yang tadi sudah. Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang seharusnya saya pulangnya besok ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain gitu ya, dan semuanya sudah di Tuhan atur dengan sedemikian rupa sehingga dalam kehidupan kami. Saya ada di sini di depan Bapak Ibu hanya ingin mau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan ya, karena sepanjang tahun 2023 buat kami, saya dan keluarga adalah tahun Tuhan menggenapi janji-janjinya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya di depan sini tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi saya ingin menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan supaya apa yang kami alami pun Bapak Ibu bisa juga alami. Kalau saya orang yang daging seperti ini, jangan dipikir saya ini orang yang luar biasa karena kerja di gereja ya. Saya masih daging juga kok ya. Karena kalau sudah badannya capek dan sebagainya, malas berdoa itu iya ada. Masih daging juga. Tetapi Tuhan begitu mengasihi saya. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu taat dan setia kepada Tuhan, Bapak Ibu pun akan dikasihi dan dicintai olehnya. Tuhan akan genapi setiap janji-janjinya. Kenapa saya bilang tahun 2023 adalah tahun penggenapan janji Tuhan? Karena ini pergumulan kami. Saya berpikir apa saya mampu Tuhan menyekolahkan anak-anak saya, 3 anak saya sekolah yang tinggi dengan kondisi saya sebagai single parent. Kemudian saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya melayani di gereja, bukan pekerjaan profesional di pekerjaan sekuler yang berjenjang karir gitu ya. Tetapi Tuhan nyatakan segala kebaikannya. Kami bergumul dulu apa saya bisa menguliahkan anak saya gitu ya, sampai dia harus berhenti 1 tahun untuk nabung dulu untuk bisa melanjutkan kuliahnya yang dia inginkan. Tetapi Tuhan sediakan hal yang luar biasa dan tidak seperti yang kami bayangkan. Dia disponsori dan bisa kuliah di Politeknik Bina Teraga punyanya PMI, semuanya free. Saya sudah puji Tuhan ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang selesai begitu saja. Pergumulan masih tetap ada sampai di pertengahan itu. Ini anak maju enggak, mundur enggak, hanya stuck di jalan tempat ya, jalan hanya di tempat gitu ya. Kemudian saya tanya, ada masalah apa dengan sekolahmu? Dia bilang, enggak, baik-baik saja. Tapi saya tahu anak saya itu tidak akan pernah mau cerita hal-hal yang
terlalu membebani saya karena dia tahu saya ini harus membagi diri, membelah diri sedemikian rupa sehingga ya untuk bisa semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ya sudah, saya percaya dengan apa yang dia katakan. Katanya nggak masalah, nggak ada apa-apa, gitu ya. Dan puji Tuhan, waktu yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang juga di Oktober 2022. Lauda bisa menyelesaikan kuliahnya. Itu karena anugerah Tuhan juga ya. Karena pergumulan yang cukup panjang. Karena ternyata di pertengahan ketika saya tanya ada apa gitu ya, itu sponsor yang membiayai dia, Prof. Sumantri, Dr. Sumantri, itu meninggal dan tidak ada serah terima ke ahli waris untuk meneruskan beasiswa anak saya. Tetapi semuanya Tuhan cukupkan, ya, walaupun harus berhenti sejenak. Nah, kemudian setelah wisuda tahun Oktober 2022, kami berkumpul untuk pekerjaan. Walaupun banyak yang sudah menyampaikan selamat ya, congrats ya untuk sekolahnya, saya bilang ya ini baru pertengahan. Masih ada tahap selanjutnya untuk dia bisa bekerja ya seperti yang dia rindukan, untuk bisa meniti karir di dunia yang memang sudah diimpikan di unit bank darah. Dan ketika cari lowongan, belum semua rumah sakit itu punya departemen unit bank darah. Betul ya Mbak No? Saya sudah tanya Mbak No, tanya kemana gitu ya, untuk cari info loker gitu ya. Tetapi ternyata memang untuk departemen unit bank darah belum semua rumah sakit ada, baru hanya Karyadi kalau di Semarang. Nah, itu pun peluangnya cukup kecil ya, karena lulusannya banyak, departemennya sedikit, yang dibutuhkan pun belum juga banyak gitu. Kemudian dia sudah hopeless. Satu titik saya tanya, planning-mu mau seperti apa? Usiamu berjalan. Kalau mau banting setir sekarang. Kalau masih tetap mau berharap dan kerjakan dengan sepenuh hati, jangan pernah menyerah, saya bilang gitu. Dan dia hanya menjawab meskipun dengan nangis waktu itu. Kami bisa ngobrol sangat dalam. Saya bersyukur ada waktu-waktu tertentu saya dengan Lauda itu partner untuk berbicara dengan sangat dalam. Kalau nggak pagi waktu di dapur dia asah-asah, saya masak gitu ya. Atau waktu malam ketika adik-adiknya sudah istirahat, ada waktu-waktu tertentu kami bisa bicara banyak hal ya. Dan dia hanya katakan, kayaknya saya harus selesaikan di sini dulu, artinya di keluarga, karena kondisi mami semakin menurun. Saya harus berusaha tetap membagi waktu dan sebagainya supaya semuanya bisa berjalan. Dan partner kerja saya di rumah adalah Lauda. Saya bersyukur Tuhan proses dia dengan luar biasa di masa mudanya. Dan saya percaya ketika Tuhan proses dia di masa mudanya, dia akan dapatkan pengalaman hidup yang itu akan menjadi satu pegangan untuk dia berjalan dengan luar biasa ke depan. Dia bilang, saya harus, sepertinya Tuhan minta saya harus selesaikan dulu di rumah. Dan sudah, pembicaraan kami berhenti sampai di situ. September, mami saya drop setelah sekian lama sakit gitu ya, drop. Betul-betul sudah tidak bisa beraktivitas, sudah tidak mau makan, tidak mau minum, harus
dirawat sedemikian rupa, ya. Jadi saya dan Lauda memang partner di rumah untuk mengerjakan itu. Tetapi bersyukur Tuhan berikan sukacita kepada kami, kegembiraan kepada kami. Bahkan saya bersyukur dari September sampai dengan November, saya punya damai sejahtera dan kekuatan meskipun harus membelah diri sedemikian rupa, ya. Punya waktu intim dengan mami saya karena sudah bertahun-tahun beliau hopeless, beliau kecewa sama Tuhan sampai kalau diajak mak berdoa yuk moh gitu, mak nyanyi yuk gah gitu, ya. Tapi satu titik saya bersyukur mami mau terima perjamuan kudus terakhir, itu waktu-waktu yang sangat tepat yang Tuhan kerjakan buat mami saya. Di waktu terakhir beliau bisa makan dan minum anggur, setelah itu sama sekali tidak bisa makan. Itu kemurahan Tuhan. Dari September sampai dengan November, tiap-tiap hari saya ajak beliau berdoa, tuntun, dan sampai beliau menutup matanya itu pun diakhiri dengan doa. Jadi ketika mami saya dimakamkan dan sebagainya sudah tidak ada rasa rasa gelo itu nggak ada, karena saya tahu, kami tahu beliau bisa bersama dengan kami untuk diingatkan kepada Tuhan Yesus, dan terus kami bilang, mak, pegang Tuhan Yesus, jangan pernah dilepaskan. Betul. Sampai Desember, setelah mami saya nggak ada, November ya, mami saya nggak ada. Kemudian Desember awal, setelah semuanya selesai, hampir 40 hari, Lauda itu di WA dari PMI Kota Semarang untuk ikut tes penerimaan karyawan baru. Itu saya bilang, Tuhan, Engkau genapi janji-Mu yang ditaruh di hatinya Lauda. Aku harus selesaikan dulu di rumah. Nanti setelah ini selesai, Tuhan pasti sediakan. Dan itu Tuhan jawab. Saya waktu 40 hari di rumah belum berani mau bersaksi. Lauda sudah dapat pekerjaan, kan? Saya keep karena baru tes, ya. Baru tes psikologi dan sebagainya, ya. Kemudian dari 400 orang hanya dicari 4 orang. Dia agak-agak galau gitu. Sampai sudah tes lolos, ya WA, mah aku deg-degan gini, ya sudah, kerjakan bagianmu, selebihnya hasil dan sebagainya itu urusannya Tuhan, kerjakan yang terbaik. Karena iman itu kan nggak ada ya seperti air yang mengalir, kalau nggak ada tujuannya lah malah begini, ya. Terjunnya kemana? Iman tuh harus tetap ada bagian kita untuk kita kerjakan, selebihnya hasilnya dan sebagainya itu urusannya Tuhan, gitu ya. Kemudian setelah 40 hari di MAK itu belum ada untuk diundang lagi wawancara atau bagaimana gitu, ya, lama gitu. Kemudian hampir Natal kalau nggak salah, hampir Natal JKK. Hampir Natal JKK dia dipanggil untuk ikut wawancara. Dari 400 yang mencari 4 orang, yang diwawancara hanya 10 orang. 10 orang. Dia deg-degan lagi, mah aku grogi. Lah kan tuh biasa presentasi ngajar anak-anak kok grogi gitu. Sudah, kerjakan bagianmu, jawab dengan realistis, dengan logis. Apa yang jadi keinginanmu, cita-citamu, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Setelah wawancara pun belum ada panggilan sampai kemarin mulai untuk mendung gitu, ya, untuk bisa kunjungi adik ponakan sana.
Dia berikan, mah karena tiba-tiba harus pulang, bagaimana? Karenanya kalau keterima harus tanda tangan surat perjanjian kontrak kerja. Ya sudah tuh pulang, naik pesawat ada, kereta ada, takut sendiri. Enggak boleh takut sendiri. Puji Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tanggal berapa ya Lauda? 28 ketika kami selesaikan semua agenda kami di akhir tahun, Tuhan atur dengan luar biasa. Dia di WA lagi untuk menandatangani surat kontrak kerja pegawai di PMI. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kami kuat, kami hebat, bukan, tapi karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dan tanggal 2 nanti dia sudah mulai bekerja. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya katakan, sebelum kamu jadi apa-apa dulu, Tuhan sudah berkati kamu melayani di ladang Tuhan. Ketika kamu sudah terima janjian Tuhan, genapi semua yang kamu rindukan, jangan pernah lupakan Tuhan. Tetaplah setia melayani. Tetaplah setia melayani. Di mana panggilanmu? Kamu dipanggil di JKK, layani di JKK dengan setia. Kamu memang masih punya kerinduan melayani di PPA, kerjakan bagiannya dengan setia, tetapi juga kerjakan profesimu dengan baik seperti yang Tuhan sudah beri. Jadi ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya katakan, saya di depan ini bukan karena saya yang baik, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tepuk tangannya jangan buat saya, tetapi buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih baik. Dan katakan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara, anak-anak ini, kepada mereka yang jawaban doa pergumulan Bapak Ibu belum dijawab, jangan pernah menyerah. Tetap kerjakan bagian kita dengan setia dan biarkan Tuhan lakukan bagian yang menggenapi janjinya. Katakan besar kanan diri, Tuhan Yesus baik menggenapi janjinya. Jangan pernah takut, di 2024 pasti Tuhan sediakan hal-hal yang jauh lebih baik buat setiap kita. Boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi satu karena 5 menit. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama supaya semangat yang kami punya pada tahun ini bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur.
tapi Tuhan genapi akan setiap janjinya. Jadi kuncinya kita harus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, karena cuma dibatasi jadi 3 orang yang bersaksi dan waktunya cuma 15 menit, jadi sudah terpakai 10 menit lebih. Iya, saya mau bersyukur. Kalau setiap Natal pasti Natal punya makna sendiri-sendiri bagi kita semua. Bagi saya dan keluarga kecil saya, Natal tahun 2023 adalah pembaruan karakter. Itu makna Natal bagi saya dan keluarga kecil saya. Kenapa saya bilang pembaharuan karakter? 1 tahun ini Tuhan luar biasa. Bentuk kami supaya karakter kami menjadi serupa dengan gambarannya, sekalipun prosesnya tidak gampang, namun kami terus disuruh belajar, dituntut belajar untuk tetap. Apapun yang terjadi, Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud, dan cuma suruh berkata, Tuhan terima kasih, mampukan kami, kuatkan kami. Satu pujian yang akan mewakili apa yang kami alami. Saya panggil Vero untuk bisa bersama Bapak Mas pujian ini mewakili kami, karena tanpa Bapak, tanpa penyertaan Bapak kami tidak sanggup. Namun ketika Bapak bersama-sama dengan kami bisa melewati semua.